Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami terlalu yakin Engkau hadir bersama kami, Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami datang menyembah-Mu Allah yang maha besar. Haleluya, Yesus Tuhan.
bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya.
bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kasih setia Tuhan tidak pernah luntur di dalam hidup kami. Kami mendapat jaminan di dalam Kristus Yesus. Karena sungguh Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa di surga, kami terus memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau akan terus menuntun hidup kami, menggenapi setiap maksud-maksud-Mu di dalam dan melalui hidup kami Tuhan. Sebabnya pagi ini kami sediakan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah, kami siap, kami menyediakan hati, tempat yang terbaik ya Tuhan buat benih firman-Mu untuk ditaburkan. Ambil alih pemberitaan firman-Mu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Iya. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Allah dan Jiwaku. Ya, Allah dan Jiwaku. Saudara, kalau saudara periksa di dalam Alkitab, ya khususnya dalam bahasa aslinya, maka saudara akan menemukan lebih dari 1000 kali. Ya, kata jiwa, kata roh itu digunakan secara bergantian. Ya, nanti terjemahannya bisa jadi diterjemahkan dengan jiwa, roh, pikiran, hati, hidup, nyawa, bahkan orang. Jadi di dalam Alkitab kita ada 1000 kali lebih ya kata jiwa dan roh itu digunakan. Ya, dan itu menunjuk kepada bagian dari diri manusia yang tidak kelihatan, saudara. Ya, tetapi meskipun tidak kelihatan, maka jiwa itulah yang membuat manusia itu jadi bernilai. Ya, saudara, kalau kita melihat pada saat kisah penciptaan, ya, Allah membentuk manusia dengan debu tanah. Lalu kemudian menghembuskan nafasnya dan jadilah makhluk yang hidup. Ya. Jiwalah yang membuat kita bernilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya nanti di perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini kalau kita kehilangan nyawa kita, nyawa jiwa kita, saudara. Bahkan kalau kita pindah ke 1 Petrus, kita akan menemukan ayat yang mengatakan bahwa sebenarnya tujuan dari Allah memberikan iman itu untuk keselamatan jiwa kita. Sekali lagi, jiwa begitu penting di hadapan Allah. Tetapi sayangnya saudara, kita jauh lebih memperhatikan fisik kita, tubuh jasmaniah kita ketimbang jiwa kita. Mulai dari penampilan kita, saudara ya. Mau acara apa saja kita sangat peduli dengan penampilan kita. Merawat tubuh dengan sangat baik, berolahraga secara rutin. Kalau kita ngerasa badan tidak enak, langsung pergi ke dokter. Check up secara berkala setiap tahunnya. Itu membuktikan bahwa kita begitu peduli dengan tubuh kita, tapi sayangnya kalau ditanya, seberapa peduli kita dengan jiwa kita, seringkali begitu minim, saudara. Waktu, energi, pikiran, ataupun juga keuangan kita yang kita gunakan untuk mengasuh jiwa kita. Nah, saudara, mengerti tentang jiwa itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, tetapi saya mau memberikan gambaran bagaimana jiwa kita itu beroperasi. Tidak kelihatan tetapi nyata sekali. Ya, paling tidak ada 6 unsur ya kalau kita bicara mengenai jiwa manusia. Ya. Pertama adalah pikiran, kedua perasaan, ketiga itu kehendak, keempat adalah hati nurani, 5 memori, 6 adalah imajinasi. Nah, saudara, ini bergejolak di dalam batin kita. Saya menggunakan istilah ada dialog, atau bahkan bisa juga dikatakan ada semacam rapat sebelum kita mengambil keputusan.
Ya, saya ambil contoh saudara, misalnya saja saya ada konflik dengan seseorang. Lalu satu saat saya membaca renungan harian saya, lalu saya ditegur oleh Tuhan, saya diingatkan supaya saya datang lebih dulu, minta maaf, mungkin bukan kesalahan saya, tetapi saya belajar untuk mengampuni, saya belajar untuk menyelesaikan konflik itu dengan kasih. Nah saudara, pada saat saya mendengar Roh Kudus berbicara kepada saya, maka pikiran saya mengatakan begini, nah benar kan? Ulang kali Alkitab berbicara soal pengampunan. Bukankah Tuhan Yesus katakan ampunilah 70 kali 7? Ampunilah sama seperti Bapa telah mengampuni kamu. Pikiran mengatakan demikian. Lalu perasaan saudara kemudian menyusul dan katakan begini, emang gampang mengampuni? Enggak gampang. Orang itu sudah menyakiti aku banyak kali. Jangan-jangan nanti waktu aku datang, dia cuek-cuek saja, bahkan tidak peduli dengan saya. Itu sangat menyakitkan. Lalu kehendak biasanya wait and see, ya, tunggu dulu apa kata yang lain, ya. Lalu kemudian hati nurani mengatakan benar, ini sudah beberapa waktu belakangan ini hatiku terganggu, aku merasa resah karena ada masalah yang belum diselesaikan. Lalu memori membawa kita ke belakang. Ya, pengalaman-pengalaman masa lalu mulai dimunculkan di situ. Ya, dan mengatakan bahwa tidak mudah, orang banyak kali tidak peduli, orang cuekin kita, cuekin saya. Ya, tetapi imajinasi memandang ke depan, bukankah Tuhan bisa bekerja? Pertama, mengerjakan hati kita dan mengerjakan hati orang itu. Jadi maju sajalah. Nah saudara, ini adalah sebuah gambaran yang simpel. Bagaimana jiwa kita ini seringkali mengalami pergolakan di dalam batin kita. Tidak kelihatan memang, tetapi kita bisa merasakannya, saudara. Nah, oleh karena sekali lagi jiwa kita itu berharga di mata Tuhan, maka jiwa kita itu under attack. Musuh baik dari dalam maupun dari luar berusaha untuk menghancurkan jiwa kita. Saudara, nanti sebelum kita akan melihat teks kita yang utama, saya mau ajak kita melihat di 1 Petrus pasal 2 ayat 11. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, perhatikan kata berjuang melawan. Ini adalah bahasa peperangan. Ya, bukan sekali-sekali, tetapi itu adalah serangan yang intens. Jiwa kita dibombardir oleh keinginan-keinginan daging kita sendiri yang dikuasai oleh dosa. Tujuannya adalah untuk menghancurkan jiwa kita. Akibatnya apa, saudara? Maka jiwa bisa mengalami duka cita yang berkepanjangan. Jiwa kita bisa mengalami depresi yang berat, bisa mengalami stres, tekanan
tekanan yang kuat, bisa terluka, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau itu terjadi saudara, maka hidup kita jadi lumpuh. Dan bukankah itu yang diinginkan oleh musuh kita? Iblis akan bersorak-sorai. Tetapi puji Tuhan saudara, Allah menyediakan jalan bagi kita supaya jiwa kita itu bisa mengalami perhentian. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud? Hanya dekat Allah saja. Aku itu bicara soal jiwa. Jiwaku jadi tenang. Dan musuh kita tahu saudara, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka makin tenang pula kehidupan kita. Dan itu sebabnya musuh kita akan selalu berusaha untuk memisahkan kehidupan kita, hati kita, perasaan kita, pikiran kita, kehendak kita, hati nurani kita, memori kita, imajinasi kita dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin merana, semakin nelongso jiwa kita. Saudara, saya beberapa waktu ini menyelidiki satu bagian dari kitab Mazmur, dan ini yang saya mau ajak kita renungkan sama-sama. Saudara, mari kita akan lihat di Mazmur pasal 115. Kita akan melihat mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan untuk kita semua. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Ayat 7 dan 8. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8 baca sama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mau sampaikan berita yang sangat penting. Bahwa pada saat kita menggeser posisi Allah dari hidup kita, lalu menempatkan sesuatu yang lain dalam hidup kita lebih utama dari Allah sendiri. Nah, ini bisa macam-macam saudara. Tentu saja lebih dari hanya sekedar patung dari emas atau perak. Bisa jadi berhala itu adalah kekuasaan, kesenangan, kenikmatan, harta benda, keluarga kita bahkan. Pokoknya apa saja yang menggantikan posisi Allah dalam hidup kita itu bisa dikategorikan sebagai berhala. Nah, pada saat itu terjadi, maka jiwa kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Jadi ini saudara ya, hukum rohaninya. Saya harap kita bisa tangkap dan bawa pulang. Saudara perhatikan ini, next slide tolong ditunjukkan ya. Jika engkau menempatkan sesuatu di tempatnya Allah, ini yang akan terjadi padamu. Engkau akan kehilangan kapasitas atau kemampuan untuk mendengar suaranya, melihat penyertaannya,
berjalan bersamanya, dan merasakan kebaikannya. Saudara perhatikan di sini sangat jelas sekali. Begitu jiwa kita melekat pada sesuatu yang lain yang bukan Allah, inilah yang akan terjadi dalam jiwa kita. Jiwa kita akan menyusut, saudara. Akan kehilangan kemampuan untuk mendengar. Akan kehilangan kemampuan untuk melihat kebaikan, merasakan kebaikan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, pada saat saya belajar kebenaran ini, saya melihat sesuatu yang luar biasa. Banyak kali kita sulit untuk taat kepada Tuhan. Banyak orang cerita, kita dengar kesaksian, ya, orang mendengarkan suara Tuhan, Tuhan memimpin dan seterusnya. Lalu kita bertanya kepada diri kita sendiri, kok kayak tidak pernah dengar suara Tuhan ya. Mau taat saja loh susah minta ampun. Maka pertanyaannya, jangan-jangan jiwa kita telah melekat pada sesuatu yang bukan Allah. Dan firman Tuhan jelas, kita akan jadi sama seperti berhala itu. Punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa dengar, punya hidung nggak bisa cium, punya tangan nggak bisa buat apa-apa, punya kaki nggak bisa jalan, kerongkongan pun nggak bisa bikin apa-apa, saudara. Itu yang terjadi dengan diri kita. Dan menarik sekali, saudara, bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyuarakan ini jauh-jauh hari sebelumnya. Mari saya mau ajak kita melihat di dalam kitab Ulangan, pasal yang keempat, ayat 27-28. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu. Saya menggarisbawahi kata batu di sini. Yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Saudara, ini adalah pesan dari Allah kepada umatnya yang disampaikan melalui Nabi Musa. Kira-kira 1400 tahun sebelum Kristus. Dan beritanya sangat jelas di sini. Ketika engkau umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian, engkau mulai settle di sana, beranak cucu. Lalu kalau engkau mulai dicobai untuk menyembah kepada berhala-berhala yang tidak lain adalah buatan manusia, entah itu dari kayu atau dari batu, maka inilah yang akan terjadi. Aku akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa. Lalu di sanalah engkau akan menyembah kepada berhala itu. Saudara dan saya sekali lagi mau menggarisbawahi kata batu di situ. Sebab nanti 700 tahun kemudian pada zamannya Nabi Yeremia dan Yeskiel, itulah yang terjadi pada umat Tuhan, saudara. Mari coba kita lihat sama-sama Yeremia pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran
Engkau memukul mereka, umat Tuhan, tetapi mereka tidak kesakitan. Bayangkan saudara, sudah dicambuk sama Tuhan, tidak kroso kalau mereka itu sedang dihukum, didisiplin sama Tuhan. Mati rasa. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran, tegar tengkuk, keras kepala, keras hati. Lalu dikatakan di kalimat selanjutnya, mereka mengeraskan kepalanya apa? Lebih daripada batu. Menyembah kepada batu, hati mereka jadi keras seperti batu. Dan mereka tidak mau bertobat. Sekali lagi saudara, kalau kita berbicara mengenai kehidupan kita, lalu kita menemukan ada masalah-masalah yang selama ini kita gumuli, masalah rohani saudara. Kok susah amat sih mau menaklukkan satu dosa itu? Susahnya luar biasa. Bertahun-tahun berkubang di dosa yang sama. Mau taat sama firman Tuhan padahal Tuhan sudah berbicara. Tetapi mau melangkah kok rasanya susah banget. Saudara, sekali lagi, tanya kepada diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita sudah mengilahkan sesuatu yang sesungguhnya bukan Allah. Dan itulah yang menyebabkan hati kita, batin kita, kehendak kita, pikiran kita akhirnya jadi beku, jadi keras, tidak peka, tidak responsif. Saudara, ada seorang pujangga, seorang sastrawan, ya, namanya Robert Burns. Abad 18 beliau hidup, saudara. Saya kira akrab dengan salah satu syair yang beliau karang, yang kemudian dinyanyikan setiap tahun baru, ya, yang judulnya Auld Lang Syne. Ya, mungkin nggak terlalu tahu dengan judul lagu ini, tapi melodinya sangat akrab di telinga kita. Ta 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 ra ta ta pam pam parara da 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 da. Tahu ya lagu itu saudara itu. Da 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 pam pam pam. Saudara, Robert Burns itu punya kehidupan yang sangat unik. Waktu dia remaja, dia sebenarnya adalah seorang yang sangat religius. Kehidupannya itu pokoknya gereja saja. Ibadah ya datang, perjamuan kudus ya ambil bagian, pelayanan ya ikut, saudara. Seorang yang religius. Tapi begitu dia menginjak usia pemuda, dewasa, maka kehidupannya berubah. Dia mengatakan ada 3 yang saya kejar dalam hidup saya. Apa itu? Wine, women, sama songs. Anggur, cewek, sama musik. Itulah yang menjadi kesenangannya. Dan dia tidak mau menahan-nahan nafsunya. Kalau dia ingin apa saja, dia turuti, saudara. Dan dengan gaya hidup yang seperti itu, begitu tenggelam dengan kesenangan dunia ini. Akhirnya suatu waktu dia mengatakan begini,
bahwa nafsuku itu telah membuat hatiku jadi beku, jiwaku jadi beku, jadi keras, jadi tidak peka kepada Allah. Aku kesulitan untuk mengasihi Allah dan sesama. Saudara, apa yang dikatakan oleh Robert Burns ini sudah ditegaskan di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan. Kalau engkau menyembah sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka engkau akan menjadi seperti yang kau sembah. Kalau kau sembah batu, kalau kau sembah kesenangan, kalau kau sembah harta benda, kalau kau sembah kemasyuran, apapun itu, maka jiwamu akan menyusut, akan membeku, dan engkau akan kehilangan kapasitas untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupmu, untuk engkau bisa berjalan bersama dengan Dia, dan hatimu beku untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, kalau demikian, kenapa pikiran kita ini kok sering kalut, lalu kita mengambil keputusan yang konyol, lalu hidup kita kemudian bermasalah? Kenapa pula kok kita ini seringkali kehendak kita begitu lemah? Waktu Tuhan sudah bicara kepada kita, lalu katakan, saya gak bisa. Kenapa pula kok hati nurani kita menjadi cemar, mudah sekali untuk berkompromi? Lalu kenapa pula kok memori kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif? Sehingga kita gak bisa maju di dalam kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Saudara, barangkali apa yang dikatakan oleh Burns itu benar dalam hidup kita. Mungkin hidup kita sudah terlalu lekat dengan segala sesuatu yang datang dari dunia ini, yang menjanjikan kesenangan, kenikmatan, tetapi yang menjauhkan kita dari Allah. Saya percaya, saudara, jalan untuk supaya jiwa kita kembali sehat, sama seperti Maria yang mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Sama seperti Daud mengatakan hanya dekat Allah saja jiwaku tenang. Maka jalannya, saudara, tidak ada yang lain. Mari tinggalkan semua berhala-berhala itu. Ini bukan desainnya Tuhan. Tuhan ingin supaya jiwa kita melekat kepadanya, mengutamakan Dia lebih daripada segala sesuatu yang lain. Dan di sanalah jiwa kita mendapat perhentian. Dunia boleh bergejolak, tetapi jiwa kita tenang, karena jiwa kita rest, mendapat perhentian di dalam Dia. Amin, saudara. Amin. Saya kira kita gak usah ngelirik kanan kiri, gak usah mikirin siapapun. Yang perlu kita pikirkan adalah diri kita masing-masing. Saya ajak pagi ini, sama-sama kita akan mengarahkan fokus, merefokus, ya,
arahkan fokus kita kembali kepada Tuhan. Mohon ampun Tuhan kalau selama ini saya sudah mengilahkan sesuatu yang lain yang bukan Engkau. Ampuni. Dan saya mau kembali kepada. Saudara, tadi pujian yang pertama tadi saya agak kaget juga. Rupanya cocok dengan tema firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Sebabnya pagi ini sama-sama kita nyanyi lagi pujian yang pertama tadi. Saudara, saya enggak terlalu tahu lagunya, tapi tolong dibantu. Ya, mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini, saudara, untuk kita menyambut firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, lah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Daulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia. Mari saya jemput Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, nyanyikan pujian ini sambil mengarahkan hatimu kepadanya. Haleluya. Kau setia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Daulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Setia Kau mulia, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu, katakan, tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia dan Kau setia, Kau setia dan sekali lagi katakan, Kau setia, Kau setia dan mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Mari ambil waktu, arahkan hatimu, arahkan jiwamu, dan sembahlah Dia. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh tidak mudah ya Tuhan untuk menempatkan Engkau di tempat yang paling utama dalam hidup kami. Tidak mudah. Jiwa kami diserang, baik dari luar maupun dari dalam diri kami sendiri. Ada keinginan daging yang selalu mau menyeret kami jauh daripadamu. Itu sebabnya ya Tuhan, dalam kelemahan kami mohon belas kasihan Tuhan. Bukan oleh kekuatan kami ya Bapa, tetapi dengan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Sehingga kami mulai saat ini dan seterusnya, kami akan belajar untuk memposisikan Allah kembali di tempat yang seharusnya.
tempat yang tertinggi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang datang buat kami pada pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari semua yang sudah diberkati oleh firman-Nya sama-sama katakan amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Kau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus.